Dirgahayu Indonesia, di usia 75 tahun Republik Indonesia, seperti juga keadaan global, kita menghadapi ancaman serius dari pemanasan global. Pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim menjadi masalah yang mengancam keberadaan lingkungan di Indonesia. Atau sebaliknya, kerusakan lingkungan akan menyebabkan pemanasan global. Penyebab pemanasan global terjadi karena kebijakan, kebiasaan, dan perilaku kita yang mengacuhkan proteksi terhadap lingkungan. Salah satu kebijakan yang sedang digodok sekarang adalah Omnibus Law, rancangan undang-undang cipta kerja, yang dinilai oleh para ahli bisa mengancam lingkungan karena terlalu condong pada menggenjot ekonomi melalui investasi. Investasi yang ekstraktif tidak akan berdampak pada perlindungan lingkungan, bahkan sebaliknya akan merusak lingkungan meski ekonomi menjadi naik. Tetapi ekonomi yang naik, jika ia merusak lingkungan, akan menyebabkan biaya eksternalitas yang tinggi, karena biaya eksternalitas tidak tercermin dari harga, melainkan melampaui dari harga ekonomi karena tercermin dari adanya banyak sekali bencana akibat dari pemanasan global, perubahan iklim, bencana lingkungan, bencana alam, yang itu akan membuat penanganannya menjadi lebih mahal ketimbang dari sekadar investasi. Karena itu, di ulang tahun Indonesia kita hari ini, kita mesti mengingat kembali bahwa kearifan menjaga lingkungan mesti seiring dan sejalan dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang mengindahkan proteksi terhadap lingkungan akan membuat bencana dan kerugian yang lebih besar terhadap keberadaan manusia. Hari ini kita menghadapi pandemi virus corona COVID-19 dan para ahli juga telah menyimpulkan bahwa kemunculan penyakit, kemunculan virus, bahkan pandemi yang bertahun-tahun itu akibat dari kerusakan lingkungan. Akibat dari hilangnya keanekaragaman hayati, akibat dari munculnya banyak gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global, sehingga emisi menjadi naik, yang akibatnya adalah bumi menjadi merana. Bumi yang merana membuat lingkungan rusak, dan lingkungan rusak membuat keanekaragaman hayati menghilang. Hilangnya keanekaragaman hayati memunculkan virus-virus baru, memunculkan penyakit-penyakit ganas, menimbulkan bakteri-bakteri yang bisa menginvasi keberadaan manusia. Karena itu, jika kita ingin terhindar dari pandemi, jika kita ingin terhindar dari bencana, maka yang harus kita lakukan adalah memproteksi lingkungan kita, memproteksi alam kita agar tidak ada bencana tersebut, sehingga keanekaragaman hayati menjadi tetap terpelihara, keseimbangan alam menjadi tetap terjaga, sehingga itu menguntungkan manusia. Proteksi lingkungan yang pertama itu akan dengan sendirinya menghidupkan ekonomi. Karena dalam proteksi lingkungan yang pertama-tama adalah pelindungan terhadap alam raya yang di dalamnya ada manusia. Sehingga dengan mempertimbangkan dan melindungi keanekaragaman hayati tersebut, menggenjot ekonomi melalui investasi akan menjadi seimbang dalam membuat keadilan atau dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh alam raya. Dirgahayu Indonesia, semoga kita makin terus menjaga lingkungan untuk bumi yang lestari.